Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Darul Ulum Baranggarjo yang saya banggakan. Mari kita lanjutkan pembelajaran daring untuk kelas 9 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelumnya kita baca basmalah sama-sama untuk membuka pembelajaran kali ini. Mari kita antarkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi perkembangbiakan, kompetensi yang harus kalian kuasai, yang pertama adalah menganalisa sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini yang harus kalian kuasai pada bab perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya, untuk mempelajari tentang reproduksi, ini kalian kemarin sudah mempelajari reproduksi manusia. Ini sama, reproduksi atau berkembang biak. Ini artinya adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru sesuai dengan induknya. Ini dinamakan reproduksi atau berkembang biak. Reproduksi pada tumbuhan ada dua, secara generatif atau secara kawin, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan atau namanya fertilisasi, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adalah secara vegetatif, yaitu pembentukan individu baru tanpa adanya peleburan antara gamet jantan dan betina, hanya melibatkan satu induk saja. Itu dinamakan perkembangbiakan secara vegetatif. Kita pelajari yang pertama tentang perkembangbiakan generatif atau dinamakan seksual. Pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif atau secara kawin ini dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa sih penyerbukan? Ini bisa dilihat di gambar. Ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Itu dinamakan penyerbukan. Kemudian bulu serbuk sari menuju bakal biji. Nah, ini melakukan namanya proses pembuahan atau peleburan antara sel sperma atau serbuk sari dengan kepala putik. Itu yang akan dihasilkan sigot. Itu dinamakan pembuahan atau fertilisasi. Yang dihasilkan sigot. Sigot itu apa? Hasil peleburan tadi serbuk sari dan kepala putik. Kemudian sigot akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Ini dinamakan proses perkembangbiakan generatif yang dilakukan pada tumbuhan. Anak-anakku, untuk proses penyerbukan, nah, di dalam tumbuhan ini ada tumbuhan yang biji terbuka atau istilahnya gimnospermae. Yang kedua adalah angiospermae atau biji yang tertutup. Pada biji terbuka, ini menempelnya serbuk sari ke mikrofil atau liang bakal biji dan terjadi pembuahan tunggal. Artinya apa? Sel sperma hanya membuat ovum sehingga dihasilkan sigot dan biji. Ini adalah pada biji terbuka. Alat reproduksi pada gimnospermae ini berupa strobilus. Ini ada berupa strobilus jantan dan strobilus betina sehingga dikatakan berumah tunggal.
Artinya dalam satu tanaman hanya terdapat satu alat kelamin. Proses penyerbukan umumnya biasanya dibantu oleh angin. Contohnya pada melinju, pinus, damar, pakis haji, cemara, dan sikas. Ini contoh tanaman biji terbuka atau gimnospermae. Kemudian yang berikutnya pada angiospermae atau biji tertutup, ini menempelnya serbuk sari ke kepala putik, ini kemudian terjadi pembuahan ganda. Artinya apa? Yang pertama, inti generatif 1 akan membuahi ovum sehingga dihasilkan sigot atau biji. Yang kedua adalah inti generatif kedua yang akan membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga akan menghasilkan endosperma atau istilahnya daging buah. Ini adalah pembuahan pada biji tertutup. Alat perkembangbiakan biasanya berupa bunga. Bunga ada dua yang bisa perhiasan, itu ada kelopak dan mahkota, dan alat kelamin bunga terdiri dari putik dan benang sari. Ini untuk penyerbukan pada angiospermae atau biji tertutup, contohnya pada mangga. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Ini kaitannya dengan macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah berdasarkan asal serbuk sarinya. Ini penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami. Ini atau penyerbukan sendiri. Ini kalian perhatikan. Serbuk sarinya ini berasal dari tanaman itu sendiri, bunga itu sendiri. Jadi itu dinamakan autogami atau penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah geitonogami atau dinamakan penyerbukan tetangga. Perhatikan, ini adalah bunga tanaman. Serbuk sari berasal dari bunga lain tapi dalam satu tanaman. Itu dinamakan penyerbukan tetangga. Yang kedua adalah alogami, yaitu penyerbukan silang. Ini hampir sama tetangga, tapi penyerbukan ini serbuk sarinya berasal dari bunga tanaman lain. Bunga tanaman lain tetapi masih dalam satu jenis. Misalkan mangga mana lagi sama dengan mangga mana lagi. Itu adalah satu jenis. Yang kedua adalah hibridogami atau istilahnya penyerbukan bastar. Ini terjadi jika ini serbuk sari berasal dari bunga tanaman lain tetapi berbeda jenisnya. Misalkan mawar merah dengan mawar putih atau bunga tanaman mangga mana lagi disilangkan dengan bunga mangga golek. Ini contoh hibridogami. Jadi ada 4 macam penyerbukan. Tadi yang berdasarkan asal serbuk sari, autogami, geitonogami, alogami, dan hibridogami. Kalau berdasarkan faktor penyebabnya, sehingga serbuk sari sampai ke pelat putik, ini penyerbukan, ini ada yang pertama adalah dibedakan menjadi yang pertama anemogami. Ini penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ini dimakan anemogami. Ini contohnya adalah pada rumput-rumputan, padi, dan jagung. Kemudian yang kedua hidro. Itu adalah air. Berarti penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini contohnya tanaman yang ada di air. Ini hidrilla, eceng gondok, pernah lihat terate. Ini contoh gambar terate. Yang kedua adalah zoidiogami yang dibantu oleh hewan. Ini yang dibantu oleh hewan.
Ini contohnya bisa jambu, jeruk, atau pepaya. Ini ya, contoh yang dibantu oleh hewan. Ada serangga, ada nanti kita pelajari berikutnya. Kemudian antropogami. Antro adalah manusia. Berarti penyerbukan yang harus dibantu oleh manusia. Contohnya adalah vanili, anggrek, salak. Ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Jadi berdasarkan penyebabnya tadi ada anemogami, hidrogami, zoidiogami, dan antropogami. Nah, anakku, untuk yang anemogami, yang pertama anemogami, ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ini perhatikan, ini contoh tanaman jagung. Ciri-ciri yang pertama di sini adalah bunga ukurannya kecil, tidak mempunyai mahkota bunga atau mahkota bunga ukurannya kecil. Mahkota tidak berwarna. Ini seperti daun warnanya, tidak mempunyai kelenjar madu, tangkai bunga panjang, bunga terletak jauh di atas daun, kemudian serbuk sari kecil, sangat banyak, ringan, kemudian kedudukan benang sari bergantungan, kemudian kepala putik besar, berbulu, tangkai putih menjulur, sehingga mudah dalam menangkap dari serbuk sari. Ini adalah ciri penyerbukan yang dibantu oleh angin. Dan yang kedua adalah hidrogami. Tadi dibantu apa? Hidro adalah air. Nah, ini cirinya ya tumbuhan itu hidup di sekitar aliran sungai. Ini serbuk sarinya mudah mengambang sehingga nanti melalui aliran sungai itu bisa membuahi putik. Contohnya adalah tanaman hidrilla. Nah, ini tanaman hidrilla yang hidup di perairan biasanya ini. Kemudian eceng gondok, ini pernah lihat ya di rawa-rawa. Kemudian terate, ini biasanya di taman, untuk hiasan taman. Ini ada ciri dari hidrogami. Yang ketiga adalah zoidiogami. Zoidiogami tadi apa? Yang dibantu oleh siapa? Oleh hewan. Itu dengan dinamakan zoidiogami. Cirinya bunga ukurannya besar, kemudian mahkota bunga warnanya mencolok sehingga menarik serangga untuk bisa atau hewan untuk mendekati bunga. Kemudian memiliki kelenjar madu untuk makanan hewan atau serangga. Kemudian serbuk sari bersifat mudah melekat, menempel sehingga nanti bisa dibawa ke bunga lain. Ini yang pertama adalah yang dibantu dengan serangga, namanya entomogami. Nah, ini serangga contohnya ini adalah pada tawon ya. Ini pada tawon atau lebah, ada kupu-kupu dan seterusnya. Ini contoh serangga, lalat dan seterusnya. Kemudian pada burung atau ornitogami. Ini pada burung. Ini burung yang pengisap madu. Kemudian yang berikutnya siput atau malakogami. Ini. Kemudian kelelawar atau kriptogami. Nah, ini adalah yang membantu proses penyerbukan oleh hewan. Sekali lagi, jadi penyerbukan ini biasanya adalah bunganya warnanya menyolok, memiliki bau yang khas, ya, dan seterusnya itu. Kita yang berikutnya adalah antropogami. Ini tadi apa? Yang dibantu oleh manusia. Ini biasanya tumbuhan berumah dua. Artinya apa? Terpisah antara serbuk sari dan kepala putiknya. Ini terdapat pada tumbuhan lain. Jadi tanaman lain itu dinamakan berumah dua, antara jantan dan betina tidak jadi satu dalam satu tanaman. Kemudian letak putih jauh dari perhiasan bunga sehingga tidak bisa membuai sendiri. Kemudian mendapat tujuan lagi untuk mendapatkan bibit unggul dengan melakukan persilangan, misalkan menyilangkan mawar merah dengan putih, nanti sehingga dihasilkan mawar yang berwarna
jambon atau pink. Kemudian memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ini adalah dilakukan penyerbukan secara bantuan manusia. Contohnya pada salak, ini adalah bunga jantan, bunga betina. Bunga jantan nanti ditempatkan di atas pada salak yang berbunga betina. Jadi ada dua salak, salak betina dan salak jantan, dinamakan berumah dua. Penyerbukan pada vanili, ini adalah menggunakan biasanya jarum. Ini dibuka untuk benang sarinya, kemudian ditempelkan untuk diserbukkan pada tanaman vanili, sehingga nanti bisa menghasilkan biji vanili. Ini harganya cukup mahal untuk vanili. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan yang berikutnya tentang perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada tumbuhan. Tadi apa? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa didahului peleburan antara benang sari dan putik. Ini adalah dinamakan perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami ini adalah tidak melibatkan campur tangan manusia. Secara alami, tumbuhan bisa menghasilkan individu baru. Kalau yang vegetatif buatan, ini perlu campur tangan manusia sehingga dihasilkan individu baru. Untuk yang pertama adalah vegetatif alami. Ini yang pertama adalah dengan tunas. Tunas itu apa? Tumbuhan muda yang dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, atau daun. Ini, tunas yang tumbuh pada pangkal batang, contohnya adalah pisang, kemudian adalah bambu. Ini bisa, dan yang lain bisa tebu dan seterusnya. Ini contoh tunas pada pangkal batang. Yang kedua, tunas yang tumbuh pada akar dan daun atau dinamakan tunas adventif. Tadi selain pada pangkal batang atau ketiak daun dinamakan tunas adventif. Ini contohnya adalah pada tanaman sukun, pernah lihat sukun ya, ini. Kemudian yang kedua cemara, kemudian yang kedua adalah cocor bebek. Ini adalah tunas yang muncul pada daun. Ini perkembangbiakan secara tunas. Yang kedua adalah dengan umbi. Ya, yang kedua adalah dengan umbi. Umbi ada yang pertama adalah umbi akar, kemudian umbi batang, kemudian umbi lapis. Umbi akar itu apa? Akar yang menggumbung di dalam tanah, tidak berruas-ruas untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah lobak dan wortel. Pernah lihat ya, kalau wortel warnanya orange di sini, kalau lobak putih. Kalau menanam cukup dipotong pada bagian atas ini. Bagian atas dari lobak tadi atau wortel. Kemudian yang kedua adalah umbi batang. Ini apa itu umbi batang? Batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang, talas, ubi jalar. Ini adalah contoh yang kentang. Ini kalau kita menanam cukup dipotong pada tunasnya. Ini kemudian kita tanam. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Apa umbi lapis? Merupakan daun yang berlapis-lapis membentuk umbi dan di tengahnya tumbuh tunas. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, atau bombay. Ini yang atasnya daun, kemudian dinamakan siungnya. Ini cakram dan akar. Kalau ingin menanam bawang atau bawang merah, ini dipotong di 3/4-nya. Ini adalah untuk menanam vegetatif alami. Yang ketiga yaitu dengan spora. Apa itu spora?
Spora adalah seperti biji, tetapi sangat kecil. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Spora dibentuk di dalam kotak spora atau namanya sporangium. Contoh tanaman yang berkembang biak secara spora adalah jamur, lumut, paku. Kalau paku ada Pteridophyta, kalau lumut namanya Bryophyta, kalau jamur namanya fungi. Kita lihat tanaman paku. Kalian pernah melihat ini di tempat-tempat lembab, biasanya di sumur atau di sungai itu, di tepi sungai, ini adalah banyak tanaman paku. Sporanya di mana? Dilihat di bawah permukaan daun. Ini ada namanya spora. Yang kedua jamur. Ini pernah lihat ya, jamur merang, pernah makan. Ini di bawah lipatan, yang di bawah kayak daun itu, di bawah lipatan itu ada dinamakan, namanya adalah spora pada lipatan-lipatan pada jamur. Kemudian vegetatif alami yang keempat adalah dengan cara membelah diri. Ini adalah untuk tumbuhan yang tingkat rendah. Ini contohnya adalah ganggang. Ini pernah lihat ganggang? Ini adalah contohnya pada Spirogyra. Ini biasanya pada air yang menggenang. Ini terdapat ganggang, ganggang hijau. Ini bisa kalian lihat, ini dia membelah pembelahannya. Kemudian contoh adalah Euglena. Ini pada jerami. Ini biasanya air bekas. Kemudian ada jerami atau rumput. Ini bisa dilihat bentuknya semacam ini, namanya tumbuhan Euglena viridis, bentuknya seperti sandal. Ini perkembangbiakannya dari tahap 1 sampai dengan 6 tahap itu memisah. Nah, ganggang membelah, ini sel tubuh menjadi 2, kemudian masing-masing sel akan membelah lagi ketika dewasa. Ini seterusnya membelah untuk memperbanyak diri. Dan vegetatif alami yang kelima namanya akar tinggal atau rizom. Rizom itu apa? Batang yang tebal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang di dalam tanah itu namanya rizom atau dinamakan akar tinggal. Fungsinya apa? Yaitu sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Ciri-cirinya ini bentuknya berbulu seperti batang dan terdapat kuncup di bagian ujungnya. Yang kedua ada sisiknya, di setiap sisik ketiak terdapat tunas. Bisa dilihat pada jahe ini, bisa dilihat ya. Ini berruas-ruas, ada kuncupnya. Kemudian lengkuas atau laos, kemudian kunyit atau kunir. Vegetatif yang berikutnya adalah geragih atau stolon. Bedanya kalau geragih itu adalah menjalar di atas permukaan tanah. Tapi tadi kalau rhizome menjalar di dalam tanah. Berarti kalau geragih adalah menjalar di atas permukaan tanah. Tunas dan buku-buku yang menjalar di atas tanah ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya stroberi. Pernah lihat stroberi ya? Ini atau pernah makan stroberi? Ini pernah lihat tanamannya? Ini contohnya. Yang kedua semanggi. Ini biasanya di tanaman padi yang perairan itu. Ini semanggi. Nama latinnya Marselia crenata. Kemudian ada pegangan. Ini contoh tanaman pegagan nih. Ini berkembang biak dengan stolon atau suketeki, juga itu berkembang biak dengan stolon. Vegetatif buatan yang berikutnya adalah vegetatif buatan. Ini yang pertama adalah mencangkok. Ini nanti dipraktekkan adik-adik semua untuk bisa mencangkok.
nanti bisa sebagai tugas untuk kalian untuk memilih salah satu dari perkembangbiakan vegetatif ini sebagai karya kalian. Nanti dipilih salah satu. Yang pertama, cangkok ini. Cangkok adalah membuat batang tanaman agar mempunyai akar sebelum ditanam. Ini yang dapat dicangkok adalah tanaman dikotil, contohnya mangga, jeruk, jambu. Sekarang nyangkok itu macam-macam, ada tata caranya. Yang sering biasa, ini yang pertama kita kupas kulit dan kambiumnya. Ini disampai bersih kulitnya. Kemudian yang kedua adalah ditutup bagian yang terkelupas dengan tanah atau sabut kelapa. Kemudian yang berikutnya adalah ditutup dan diikat. Ini kemudian yang selanjutnya disiram sampai muncul akar, kurang lebih nanti minimal di 3 minggu nanti akan dilihat akarnya. Jadi selalu lembab. Ini hasil cangkokan yang sudah tumbuh akar kemudian dipotong pada pangkal. Ini tepat di bawah pembungkus, kemudian bungkus kita lepas, baru kita tanam. Itu adalah tata cara mencangkok. Vegetatif buatan yang kedua adalah dengan stek. Ini stek. Stek itu apa? Memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan akar, batang, dan daun tumbuhan induk. Jadi stek ada 3 macam, stek akar, stek daun. Nah, yang pertama stek daun dulu, dilihat pada cocor bebek. Kemudian ada sansevieria, ini adalah lidah mertua. Kemudian ada lidah buaya, kemudian ada begonia. Ini namanya stek daun. Kemudian stek akar tadi, ini akar dari sukun atau cemara, ini bisa dilakukan penyetekan secara menggunakan akarnya. Kalian potong, ini contohnya dipotong, kemudian ditancapkan, ini namanya stek batang. Ini mawar, ketela, dan kangkung. Jadi kalian bisa melakukan ini mudah, cukup dipotong, kemudian ditancapkan di dalam tanah. Atau cara yang sekarang bisa dulu direndam di dalam air setelah muncul akar, baru kita tanam. Ini contoh dengan cara stek. Berikutnya yang ketiga adalah tentang okulasi vegetatif buatan. Yang ketiga adalah okulasi atau menempel. Dengan cara menempelkan tunas tumbuhan ke tunas tumbuhan lain. Ini adalah menggabungkan dua sifat unggul yang berbeda. Contohnya tanaman mangga dan tanaman jeruk, sehingga nanti jeruk itu berbatang kuat, rasanya manis, atau mangga yang dagingnya buahnya manis, kemudian batangnya kuat. Yang kita tentukan adalah yang bagian batang bawah ini. Kemudian kita iris kulit batang yang akan menempel. Ini dibentuk persegi 4. Ini adalah batang bawahnya. Kemudian cari yang atas. Kemudian yang akan ditempelkan. Kemudian yang berikutnya setelah itu ditempelkan, kemudian diikat. Ya, bakal tunai kemudian ditempel diikat dengan menggunakan plastik sampai menempel tertutup. Setelah muncul tunas yang tempelan tadi, ini kemudian kita potong yang bagian atas. Nah, kita potong sehingga nanti tunas bisa muncul pada bagian yang ditempel atau diokulasi. Kemudian untuk yang berikutnya vegetatif buat berikutnya adalah dengan cara merunduk atau melengkungkan. Ini melengkungkan apa? Bagian batang tanaman agar mengenai tanah, kemudian dibenamkan di dalam tanah sehingga muncul akar.
biasanya untuk tanaman apel atau melati. Ini perhatikan gambar. Ini tanaman ditarik ke bawah, kemudian sampai melengkung, kemudian ditimbun tanah sampai muncul akar. Ini akarnya berupa akar serabut. Ini kemudian setelah muncul akar, baru dipotong, kemudian ditanam di dalam pot atau di dalam lahan. Ini adalah cara dengan merunduk. Vegetatif buatan yang berikutnya adalah mengenten atau menyambung. Apa itu menyambung? Ya, menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Ini jenis tidak bisa mangga dengan durian, ya harus sejenis tanaman mangga. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas atau penampilan tanaman, mawar, ya, contohnya ada jeruk, apel, durian. Ini bisa digabungkan. Ini. Jadi mawar, misalkan mawar merah disambung dengan mawar putih. Jeruk mana lagi digabung dengan jeruk apel mana lagi, juga ada apel rom beauty, jeruk arom manis dengan jeruk nipis, kemudian durian bisa digabungkan. Perhatikan yang berikutnya cara menyambung. Yang pertama adalah potong. Ini yang bagian bawah. Ini kurang lebih 20 sampai 25 cm. Kemudian entres yang atas, ini kemudian disayap untuk kanan agar membentuk lancip seperti baji. Ini lancip, kemudian panjangnya kurang lebih 15 cm. Kemudian disisipkan. Ini potongannya harus sesuai atau klop dengan yang bawahnya. Jangan sampai terjadi rongga, kemudian diikat dengan rapat. Ini adalah cara menyambung untuk mengenten tanaman. Nah, itu yang perlu kalian pelajari tentang alat sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Selamat belajar, mudah-mudahan dapat kalian belajar dengan baik sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas kali ini nanti kalian harus sesuai dengan kompetensi dasar, kalian harus bisa melakukan menghasilkan karya produk dari perkembangbiakan. Contohnya adalah secara buatan nanti, baik itu mencangkok atau menempel. Ini sebagai tugas kalian untuk masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.